Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari grup CSD 010 ingin mempresentasikan capstone project kami. Nah, untuk anggota timnya sendiri itu ada saya yang bernama Aditya Prianto dan juga teman saya yang bernama Arfal Razia Shohendra. Untuk tema yang kita angkat itu tentang resource sharing dan user generated content. Lalu untuk judul projectnya sendiri itu pembentukan grup berdasarkan kepribadian berbasis machine learning. Nah, latar belakang yang kita angkat itu dari kesulitan mahasiswa dan siswa dalam menentukan anggota tim yang tepat, terutama pada kondisi WFA yang membatasi interaksi langsung antar individu. Oleh karena itu, kami mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan merancang sebuah aplikasi web yang mampu melakukan pembentukan tim berdasarkan kepribadian masing-masing individu. Nah, saya akan menjelaskan alur pengembangan model machine learning-nya. Untuk pengembangan websitenya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Arfal. Nah, untuk alur pengembangan model machine learning-nya sendiri ada tahap data preparation dan cleaning. Pada tahap data preparation ini dilakukan proses import dataset dari Kaggle ke Google Colab. Setelah itu melakukan proses data cleaning seperti mengecek nilai null yang ada pada data, lalu menghapus atau drop data null tersebut. Selain itu, pada tahap ini juga melakukan exploratory data analysis atau yang biasa disebut EDA. Nah, proses EDA ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik pada data seperti mengetahui deskripsi variabel, tipe variabel, melihat grafik antar variabel data, dan lain sebagainya. Nah, lalu lanjut ke tahap model development. Pada tahap ini, data yang sudah bersih tadi akan dimasukkan ke sebuah model untuk nantinya dilakukan proses pemodelan. Nah, model yang digunakan pada proyek ini berupa k-means clustering dari library scikit-learn. Setelah membuat model, lanjut ke tahap evaluation. Pada tahap ini model akan diuji coba menggunakan data set sendiri yang dibuat dan dievaluasi keakuratannya dalam memprediksi hasil dari inputan datanya. Nah, setelah itu pada tahap deployment, model akan dideploy ke website menggunakan bantuan server Flex. Nah, Flex sendiri merupakan salah satu framework micro website yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini untuk model development-nya itu menggunakan k-means clustering. Nah, secara singkat, k-means bekerja dengan membuat n cluster data lalu menentukan titik centroid terdekat. Nah, jarak antar data point ke centroid ini akan dihitung menggunakan formula yang bernama Euclidean distance. Nah, kelas n cluster yang kita pakai itu ada 5 buah cluster. Nah, untuk hasilnya itu seperti gambar yang ada di slide ini. Itu ada kolom extrovert 1 sampai openness 10, lalu di sampingnya ada clusters. Nah, seperti itu. Nah, untuk evaluasi modelnya itu dicoba menggunakan dataset yang dibuat sendiri, yaitu mydata.xlx. Nah, ini dalam format Excel. Kita coba import datanya, lalu dipredik menggunakan model k-means tadi, lalu didapatkan hasil cluster itu ada 4 buah cluster. Maksudnya cluster yang keempat. Gitu. Nah, untuk library dan framework machine learning-nya sendiri itu ada scikit-learn, terus ada NumPy, nah ini Pandas, Seaborn, dan juga Matplotlib. Nah, paling itu saja yang saya presentasikan untuk model machine learning-nya. Untuk proses pengembangan website dan deployment machine learning ke website dapat dijelaskan oleh teman saya, Arfal. Sekian, terima kasih. Baik, saya Arfal Rasya. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan web apps-nya. Jadi pada tahap awal,
saya akan melakukan pembuatan kerangka HTML dan CSS. Dalam tahap ini juga saya melakukan pembuatan folder-folder dari project yang akan diperlukan nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan web komponen, di mana dalam tahap ini juga termasuk dalam penggunaan library dari Bootstrap. Kemudian penggabungan web komponen. Di sini dalam penggabungan web komponen ini adalah pembuatan fungsi-fungsi yang nantinya akan digunakan oleh single web page. Fungsi-fungsi tersebut nantinya akan berperan sebagai page-page yang digunakan pada single web page. Kemudian pembuatan single web page. Di sini pembuatan single web page dibuat menggunakan vanilla JavaScript tanpa bantuan framework lain. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan fungsionalitas aplikasi. Pembuatan fungsionalitas aplikasi ini termasuk dalam fungsionalitas seperti membuat theme, penyimpanan data ke dalam web storage, dan fungsi untuk melakukan prediksi ke model machine learning. Setelah itu dilanjutkan dengan build source code menggunakan Webpack. Setelah source code dibuild dengan baik, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan web server dengan Flask, kemudian melakukan deployment web apps ke dalam web server. Setelah itu melakukan deployment model ML ke dalam web server, dan setelah itu melakukan integrasi web server dengan model ML. Di sini integrasinya yang dimaksud adalah bagaimana si web apps dapat mengirim data dan menerima data dari model ML yang ada di web server. Kemudian setelah pada tahap integrasi telah komplit dan dilakukan testing berkali-kali sehingga tidak ada bugnya, kemudian web server yang telah dibuat tadi bersama web apps-nya dan model ML dilakukan deployment ke Heroku platform agar dapat diakses secara online. Kemudian untuk tools, library, dan framework dari web apps yang kami gunakan, kami menggunakan Flask sebagai framework web servernya. Kemudian kami menggunakan Bootstrap untuk CSS frameworknya, dan kami menggunakan tools Webpack untuk membuat JavaScript modul bundler, dan kami menggunakan JavaScript vanilla pure JavaScript untuk membuat single web apps dan fungsionalitas dari web apps-nya. Kemudian di sini kami juga menggunakan Heroku platform sebagai cloud platform untuk mendeploy web server yang telah kami buat sebelumnya. Di sini terdapat beberapa tampilan dari aplikasinya. Jadi pada tampilan awalnya, ketika belum ada data yang tersedia pada aplikasi, akan menampilkan tampilan seperti ini. Kemudian jika kita mengklik add person, maka tampilannya akan seperti ini dengan meminta kita untuk memasukkan nama. Kemudian setelah kita masukkan nama, kita akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan di sini. Setelah kita menjawab semua pertanyaan, dan selanjutnya kita akan diminta untuk mengklik submit sehingga datanya akan tersimpan. Di sini pada gambar yang saya lingkari ini terdapat banyak data yang telah saya masukkan sebelumnya, hanya sebagai demo untuk screenshotnya. Kemudian setelah semua data tersimpan, kita dapat mengklik create team untuk dapat membuat tim dengan jumlah tim yang kita inginkan, seperti pada gambar ini. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.